Good evening, good morning everybody. With me again, boy, at the podcast Pelebur Sah. Semangat! Pertama-tama aku harus minta maaf dulu sama semua sohib-sohib pendengar terkait dengan pembahasanku kemarin berjudul yang sama, yaitu tubuh manusia bagian pertama. Kenapa aku minta maaf? Karena yang aku analisa foto artis Mbak yang berinisial nama TB itu foto yang pakai baju sport. Ternyata foto yang bikin heboh itu bukan foto yang itu, tapi foto Mbak TB yang hampir telanjang. Hampir loh ya, cuma hampir. Ya, cuma hampir. Setelah aku cari-cari, ketemulah si foto yang bikin viral. Ternyata wajah Mbak TB gak kelihatan full. Dia posting posisi dia duduk menyamping dengan kaki mendekati dada seperti posisi bayi di dalam kandungan. Kemudian bagian boobsnya itu ditutup dengan tangan. Ya, memang kesalahanku ini tidak mengubah apapun, juga tidak mengubah pendapatku yang kemarin. Hanya saja kurang tepat dan kurang tajam. Intinya ya, apakah itu bersinggungan dengan budaya timur? Ya belum tentu. Apakah itu bertentangan dengan nilai norma adat agama? Ya belum tentu. Norma yang mana dulu? Adat yang mana dulu? Agama apa dulu? Bagi yang belum jelas, silahkan dengarkan podcastku yang sebelumnya yang berjudul Tubuh Manusia bagian pertama. Terus kali ini aku mau ngomongin apa? Ya, tetap soal tubuh manusia. Jujur aja aku bersyukur dengan kesalahanku ini. Setidaknya aku bisa meminta maaf dan menunjukkan bahwa aku ini juga bisa salah. Nggak sempurna itu, aku nggak sehebat itu. Itu membuatku senang dan itu membuatku nyaman. Daripada membuat kesalahan dan tidak mau meminta maaf, itu lebih mengerikan bagiku. Setidaknya aku nggak kurang bahan untuk bikin podcast. Tetap ada konten. Oke, kita masuk pada pembahasan. Tetap bernuansa tubuh manusia. Cuma yang kita bahas karena fotonya si Mbak TB itu telanjang, kita bahas apa itu ketelanjangan. Apakah ketelanjangan itu memiliki unsur seni? Semua hal yang ada di dunia ini memiliki unsur seni. Apalagi Tuhan itu maha indah. Semua yang diciptakan Tuhan itu memiliki fungsi dalam satu kesatuan, secara keseluruhan indah semua. Dan keindahan tubuh manusia tidak hanya pada tubuh cewek saja, cowok pun memiliki keindahan. Itu kan unsur birahi. Ya, ndak semua tubuh manusia itu larinya ke unsur birahi. Sebelum kita jawab, mari kita bahas dulu, apa sih pornografi? Sebenarnya itu kan dari kata bahasa Inggris, dari kata porn dan grafi. Yang aku kutip dari daily.com, porn secara teknik adalah apapun secara materi yang didesain, dibuat untuk menstimulus perasaan erotis. Sederhananya yang bisa membangkitkan birahi. Sedangkan ketelanjangan di dalam bahasa Inggris itu nudity, dari kata nude
artinya telanjang. Apakah itu seni atau arts dalam bahasa Inggris? Semuanya itu tumpang tindih. Semuanya itu memiliki batasan yang sangat tipis. Misal begini, saat kamu masuk dalam galeri lukisan, nah dari banyak sekian lukisan itu kamu menemukan lukisan bergambar manusia telanjang. Bagi yang cowok melihat gambar lukisan cewek telanjang, sedangkan bagi yang cewek melihat lukisan bergambar cowok telanjang. Intinya di sini coba bayangkan para pendengar semua, yang cowok, yang cewek, kalian pada posisi melihat gambar lukisan lawan jenis Anda telanjang. Jadi cewek melihat cowok, cowok melihat cewek. Dalam posisi yang dilihat itu telanjang. Paham kan? Kira-kira apakah itu Anda melihat seni atau melihat ketelanjangannya? Nah ini ya rata-rata manusia secara normal yang dilihat itu ketelanjangannya, kemudian masuk ke rangsangan seksual menjadi sebuah bentuk bangkitnya birahi. Apakah Anda birahinya naik ketika melihat ketelanjangan? Secara umum iya, jika Anda adalah perempuan atau laki-laki yang sudah dewasa, sudah ahil balik lah kalau istilah dalam agama Islam. Tapi jika yang kalian lihat itu adalah bayi yang telanjang, bisa jadi lain. Bisa jadi respon atau rangsangan di dalam otak Anda akan menjadi kasih sayang kepada manusia yang baru lahir. Tidak ada rangsangan birahi. Ya mungkin di antara para pendengar akan bilang, loh kan tadi disebut lawan jenis. Iya, memang. Dan ini menunjukkan kebanyakan kalau orang itu sudah dewasa, ketika dia diminta untuk membayangkan melihat lawan jenis yang telanjang, itu kebanyakan yang dilihat adalah lawan jenis yang sudah sama dewasanya, bukan yang masih bayi atau bukan yang sudah tua. Karena dalam pikiran-pikiran orang dewasa itu berbeda dengan anak kecil. Begitu juga jika kalian ini masih umur di bawah belasan tahun atau masih balita, ketika melihat manusia lawan jenisnya yang telanjang, entah itu umurnya sama balitanya atau usianya di atas dia atau sudah nenek-nenek atau sudah kakek-kakek, si balita ini, Anda yang masih balita ini, kecil kemungkinan untuk melihat itu sebagai rangsangan birahi. Ya bisa dikatakan hampir tidak mungkin. Maka dalam hari ini mana yang porno, mana yang ketelanjangan, mana yang seni, itu tumpang tindih sebenarnya. Lalu mungkin gak sih ketelanjangan itu dipandang sebagai seni? Bisa jadi. Bahkan tidak dipandang sebagai seni dan tidak dipandang sebagai porno, ketelanjangan bisa dipandang sebagai sudut yang lain. Misal apa? Jika itu dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau makhluk penghuni bumi, ya sebatas itu, makhluk omnivora, pemakan segala, bisa. Bahkan ada sebuah teori yang menyebutkan agak kejam, manusia itu adalah hewan yang berakal. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi tidak semua ketelanjangan itu menjurus pada sebuah
porno atau pada sebuah seni. Bagaimana jika Anda seorang dokter ahli bedah dan Anda harus mengoperasi lawan jenis Anda? Bagi dokter cewek, mengoperasi pasien cowok. Bagi dokter cowok, mengoperasi pasien cewek. Coba deh bayangkan gini, kita berimajinasi ya. Jika kalian itu dokter nih, dokter ahli bedah, kemudian suatu ketika orang yang Anda taksir, yang Anda sukai, yang Anda cintai lah, itu mengalami suatu penyakit, sakit yang harus dia dioperasi. Nah, satu-satunya dokter yang bisa mengoperasi itu Anda. Nah, ketika dia dibius, itu Anda bagaimana sikapnya? Lebih mengutamakan pikiran ngeres atau lebih mengutamakan tugasnya sebagai dokter? Mungkin ada yang mengatakan, paling yang ngeres dulu pikirannya. Ya, berarti kurang paham tentang kasih sayang, apalagi cinta. Cie. Gini loh, jika memang Anda menyukai si pasien itu, sedangkan Anda dokternya yang harus mengoperasi orang terkasih Anda, tentu Anda akan memikirkan dan menginginkan bahwa orang yang Anda sayangi, orang yang Anda cintai itu selamat, orang itu sembuh dari penyakitnya. Dan melihat hal ini, masihkah kita menghakimi si Mbak artis TB ini? Apakah dia berdosa? Aku nggak ngerti juga. Aku nggak ahli dalam menghitung dosa-dosa manusia. Lebih baik aku menghitung dosaku sendiri. Makanya aku minta maaf di awal sebelum aku ngomong panjang lebar di podcast ini. Kenapa? Karena aku menghitung dosaku, aku menghitung hilafku, aku menghitung salahku. Entah pantas atau tidak, layak atau tidak, aku hanya ingin mengajak semua yang ada di sini, semua yang mendengarkan podcast ini, minta maaf bukanlah hal yang memalukan. Minta maaf tidak membuat Anda terlihat bodoh. Minta maaf tidak membuat Anda kalah. Sebenarnya minta maaf itu menunjukkan martabat Anda sebagai manusia. Dan jika Anda tidak ingin minta maaf, atau jika Anda sulit sekali untuk minta maaf, maka jangan mudah untuk menghakimi orang. Jangan mudah menghina orang. Dan itu kenapa kesalahanku melihat foto itu terjadi. Karena aku menghindari melihat foto-foto yang menyebabkan ketidakobjektifanku melihat bakat seseorang. Sebenarnya aku menghindari melihat foto itu, yang akhirnya aku keliru melihat fotonya. Aku ini memang cowok yang suka cewek, dan aku kurang nyaman aja melihat cewek yang terlalu seksi apalagi telanjang. Lebih baik melihat yang lain. Analoginya sederhana, bikin pengen. Jangan ngeres dulu. Kalau kamu lihat ayam goreng, terus kamu pengen makan ayam goreng itu, kan kamu tinggal beli ayam goreng itu. Lah kalau lihat yang entahlah itu, kan jadi tambah entahlah begitu. Entah disebut nudity, arts, atau porno, atau apalah. Aku hanya paham itu tubuh telanjang dan enggak telanjang. Itu aja. Telanjang atau enggak, gitu aja. Sesimpel itu. Bagaimana dengan kalian? Semoga apa yang aku katakan, yang aku jelaskan di podcast ini bisa dipahami, bisa menghibur lah setidaknya.
Dan sampai sini dulu, sampai jumpa lagi. Bye bye.